Malam di desa Sukamulya tidak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada suara jangkrik yang bersahutan. Namun bagi Rina, gadis berusia 20 tahun yang baru saja kembali dari perantauan, kesunyian itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang menekan di udara, sesuatu yang berbau amis dan anyir, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar-samar tertiup angin malam. Pernahkah kalian merasakan bulu kuduk berdiri tanpa alasan saat melewati sebuah rumah mewah yang gerbangnya selalu tertutup rapat? Itulah yang dirasakan Rina setiap kali ia melintasi kediaman Pak Danu. Pak Danu adalah orang terkaya di desa itu. Kekayaannya muncul dalam semalam. Dari seorang buruh tani yang serabutan, tiba-tiba ia bisa membangun rumah 2 lantai dengan pilar-pilar besar yang tampak angkuh di tengah pemukiman warga yang sederhana. Namun, ada yang ganjil. Istri Pak Danu, Bu Sarah, hampir tidak pernah terlihat keluar rumah setelah matahari terbenam. Warga berbisik-bisik, desas-desus tentang pesugihan mulai menyebar seperti wabah. Dan malam itu, Rina akan membuktikan bahwa ketakutan warga bukanlah sekadar isapan jempol. Rina bekerja sebagai asisten rumah tangga paruh waktu di sana. Tugasnya hanya bersih-bersih dari pagi hingga sore. Namun sore itu, hujan turun sangat deras, memaksa Rina untuk berteduh lebih lama di dapur belakang. Saat itulah, ia mendengar suara gesekan aneh dari arah kamar utama di lantai bawah. Suaranya seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas lantai kayu. Srek, srek, srek. Rina menahan napas. Ia teringat cerita kakeknya tentang ritual kuno yang membutuhkan kain hitam dan sebatang lilin. Penasaran yang mengalahkan rasa takut membawanya mendekat ke pintu kamar Pak Danu yang sedikit terbuka. Di dalam ruangan yang remang-remang, hanya diterangi oleh sebatang lilin kecil yang diletakkan di dalam baskom berisi air. Rina melihat Bu Sarah duduk bersila. Matanya terpejam rapat, bibirnya komat-kamit merapalkan sesuatu yang bukan bahasa manusia. Di depannya, sehelai kain hitam terhampar. Namun yang membuat jantung Rina serasa berhenti berdetak adalah sosok yang ada di atas kain itu. Bukan Pak Danu, melainkan seekor babi hutan berbulu hitam legam dengan mata yang memancarkan cahaya merah kemerahan. Babi itu tidak bergerak, seolah-olah sedang dalam keadaan trans. Rina bisa mencium bau busuk yang sangat menyengat, bau bangkai yang sudah berhari-hari. Tiba-tiba, api lilin di dalam baskom itu bergoyang hebat, seolah-olah ditiup angin kencang, padahal ruangan itu tertutup rapat. Wajah Bu Sarah mendadak pucat pasi. Ia segera menangkupkan kedua telapak tangannya di sekitar api, mencoba melindunginya agar tidak padam. Jangan sekarang, bisiknya dengan suara serak yang gemetar. Apakah kalian tahu apa artinya jika lilin itu padam? Itu artinya sang pelaku pesugihan sedang dalam bahaya besar di luar sana. Di luar rumah, suasana desa mendadak riuh. Rina mendengar teriakan warga dari kejauhan. "Babi, ada babi ngepet, kejar!" Suara kentongan dipukul bertalu-talu, memecah kesunyian malam yang mencekam. Rina gemetar hebat. Ia menyadari bahwa babi yang dilihatnya di dalam kamar tadi adalah manifestasi gaib, sementara tubuh fisik yang sedang mencuri uang warga ada di luar sana, sedang diburu. Kembali ke dalam kamar, situasi semakin kacau. Bu Sarah mulai menangis, air matanya berwarna merah seperti darah. Api lilin itu mengecil, hanya menyisakan titik cahaya biru yang sekarat. Tiba-tiba, babi hitam di atas kain itu melenguh keras, suara nguk-nguk yang sangat dalam dan parau, lalu tubuhnya mulai bergetar hebat. Rina melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Kulit babi itu mulai robek, dan dari dalamnya muncul tangan manusia yang dipenuhi bulu kasar. Perubahan itu terjadi dengan suara tulang yang patah dan daging yang bergeser. Krak, krak. Dalam kepanikan, Rina tidak sengaja menyenggol vas bunga di dekat pintu. Prang! Bu Sarah menoleh dengan cepat, matanya yang merah menatap langsung ke arah Rina. Kau melihatnya, desis Bu Sarah. Suaranya bukan lagi suara wanita, melainkan perpaduan antara geraman binatang dan rintihan manusia. Rina berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Ia tidak peduli lagi dengan hujan badai di luar sana. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah terkutuk itu.
Saat ia sampai di jalan desa, ia melihat kerumunan warga mengepung sesuatu di bawah pohon beringin besar. Di sana, terlempak seekor babi hutan yang penuh luka bacok. Namun saat warga hendak menghabisinya, babi itu mengeluarkan suara rintihan yang sangat mirip dengan suara Pak Danu. "Tolong, jangan!" babi itu berbisik sebelum akhirnya menghembuskan nafas. Dan saat itulah keajaiban mengerikan terjadi. Di depan mata kepala warga, bangkai babi itu perlahan berubah menjadi tubuh Pak Danu yang telanjang bulat, penuh dengan luka robek yang sama dengan yang dialami babi tadi. Keesokan harinya, desa itu geger. Pak Danu dinyatakan tewas secara misterius, sementara Bu Sarah menghilang tanpa jejak. Namun bagi Rina, horor itu belum berakhir. Setiap malam sejak kejadian itu, ia selalu mendengar suara garukan di dinding kamarnya. Suara srek, srek, srek. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia bercermin, ia merasa kulitnya terasa lebih kasar dan ia mencium bau anyir yang tidak hilang meski sudah mandi berkali-kali. Suatu malam, Rina terbangun dan menemukan sebatang lilin hitam menyala di atas meja riasnya. Lilin itu tidak ada di sana sebelumnya. Apinya bergoyang pelan seolah-olah memanggilnya. Rina mendekat dan di bawah cahaya lilin, ia melihat bayangannya di cermin bukan lagi seorang gadis cantik, melainkan sesuatu yang memiliki moncong panjang dengan taring yang mulai tumbuh. Apakah pesugihan itu mencari inang baru? Ataukah kutukan itu menular kepada siapa saja yang melihat ritualnya? Rina ingin berteriak, namun yang keluar dari mulutnya hanyalah suara nguk yang lirih. Hingga saat ini, Rina tidak pernah lagi terlihat oleh warga desa. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga selalu melihat sosok bayangan hitam besar berlari di antara bayang-bayang rumah. Dan lilin di kamar Rina yang kosong selalu menyala sendiri. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.